Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk nanti ya tanggal 28 Mei sebelum market buka. Kita sempatkan dulu untuk membahas beberapa saham pilihan ya, soalnya tadi belum sempat kita bahas. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat untuk indeks IHSG kira-kira kemarin gimana ya, soalnya hari Senin itu kan kemarin banyak saham-saham big cap ya, saham-saham blue chip juga, perbankan utama juga merah semua. IHSG sendiri ditutup minus 0,64% ke level 7176 ya. Kalau secara teknikal ya ini close-nya di area support sih. Semoga aja nanti bisa langsung hijau dan bertahan di atas 7180-an ya. Semoga aja, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu sih, jangan buru-buru entry ya kalau IHSG langsung merah. Coba kita cek ya untuk transaksi IHSG. Kemarin tanggal 27 Mei secara keseluruhan untuk asingnya net sell ya. Net sell-nya juga cukup banyak, masih di saham-saham perbankan seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, ASI untuk asingnya net sell ya, paling banyak dijual asing ini. Jadi untuk hari Senin kemarin aslinya distribusi di Bank BRI paling banyak 800-an M ya, 801,1 M, cukup banyak ya. Dan harga sahamnya agak ngeri-ngeri gimana untuk Bank BRI hari ini ya, buat support baru kalau nggak salah ya, nanti kita akan cek untuk saham Bank BRI. Kemudian selain di saham Bank BRI untuk aslinya juga keluar di BBCA 348,1 M, di Bank Mandiri 294,2 M. Di ASII juga masih keluar hari ini, bukan hari ini, kemarin Senin ya, cukup banyak 141 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN ya, harganya terbang cukup tinggi, kalau nggak salah 20%-an lebih ya, dan asingnya masuk 356,5 M. Ini yang kemungkinan hari ini jaga IHSG nggak turun di bawah 1% ya, maksudnya minus di bawah 1, di atas 1% ya, nggak turun, nah ya nggak turun banget lah untuk IHSG, tapi lumayan sih sebenarnya ya. Selain di sama MMN untuk hari ini aslinya juga masuk lagi di saham TPA ya, untuk aslinya terus masuk dan sahamnya hari ini cukup volatile untuk saham TPIA. Kemudian di Goto ya, aslinya hari ini masuk 45,6 M, dan untuk nilai transaksinya udah mulai mengalami peningkatan ini untuk saham Goto ya, untuk likuiditasnya makin rame aja, dan harga sahamnya hari ini breakout plus di 70 ya kalau nggak salah, nanti kita akan cek untuk saham Goto. Kemudian ada sampai NLF hari ini naik cukup tinggi, aslinya masuk 33,5 M, tapi secara keseluruhan sih net sell ya. Jadi untuk nanti mungkin kalau langsung merah perlu hati-hati sih, khususnya untuk saham-saham yang ini ya, saham-saham IHSG ya, BBCA, BBRI, Bank Mandiri. Tapi kalau untuk AMMN, TPIA, kemudian brand ya, itu agak lain sih. Jadi ya kalau IHSG merah hati-hati kalau mau entry di saham-saham seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kalau langsung merah supportnya sebenarnya lumayan dalam sih, ada di 7116. Jadi ya jangan buru-buru entry aja kalau IHSG merah. Oke, itu untuk indeks IHSG, tapi berharapnya sih ya bisa langsung hijau dan breakout ya. Kalau bisa bertahan di atas 7180-an untuk nanti ya, resistennya masih di sini 7230-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. Seperti biasa ya, kita akan cek perbankan yang paling gede dulu, Bank BCA. Hari ini ditutup minus 1,33%. Jadi untuk saham Bank BCA di awal market langsung dibuka merah ya. Harga penutupan ini sama sih dengan harga pembukaan, jadi opennya juga di 9.300. Sempat naik mencoba breakout ya, bertahan di atas 9325 ya, di atas resisten di atas 9325, cuman gagal close di bawah itu. Kurang bagus kalau misal BBCA nanti langsung dibuka merah ya, karena supportnya cukup dalam ya, bisa ke 9025 ya. Jadi ya, perlu hati-hati misal
BBCA nanti langsung merah, jangan buru-buru buat average down ya. Apalagi kalau kita melihat Bank BRI hari ini turun cukup dalam ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Yang pasti sih siapin cash, jangan all in ya untuk saat ini di saham-saham di IHSG. Mengingat masih ini ya, ada fenomena dividend trap ya. Jadi kok dividend trap, fundamental trap ya. Jadi yang fundamentalnya bagus-bagus, valuasinya murah-murah, yaitu ini untuk saat ini lagi pada di bawah lah. Jadi tinggal nunggu apa ya, nunggu mulai rebound saham-saham yang bagus, valuasinya merah itu mulai rebound yang mudah-mudahan IHSG bisa normal lagi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya. Secara teknikal kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru buat average down karena takutnya bisa ke area supportnya 9.200, 9.025. Jadi mending nunggu di area support, kecuali bisa breakout ya, di volume yang gede di atas 9325 ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Kalau kita lihat transaksi asingnya keluar cukup banyak hari kemarin Senin tanggal 27 ya, perlu hati-hati juga sih. Ini asingnya net sell 348 M ya di saham BBCA satu hari aja kemarin. Ini kalau kita lihat dari awal bulan itu udah net sell 1,3 triliun, jadi untuk asingnya emang cenderung distribusi. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank BCA hari kemarin, BBCA tanggal 27 hari Seninnya, yang distribusi BK ya, BK net sell 337,6 M. Selain BK ada ZP, AK, BB, REGU, dan mereka juga broker-broker asing sih, walaupun yang nampung asing juga, yaitu KZ versi asing. Cuman KZ nampung ini nggak sebanyak BK jualannya, jadi masih lebih kuat distribusinya. Ini untuk saham Bank BCA, harga sahamnya nggak bisa breakout, belum bisa breakout ya. Jadi untuk nanti sih mungkin pantau aja level 9325 ini ya, semoga aja bisa breakout dan ngejar 9525. Tapi kalau gagal breakout malah turun, mending wait and see aja dulu atau tunggu di area supportnya 9025. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang paling banyak didistribusi oleh asing untuk hari ini ya. Hasilnya keluar cukup banyak secara nilai dan harga sahamnya buat low baru di bawah 4.570, close-nya di 4550 ya. Jadi ini agak mengkhawatirkan untuk saham Bank BRI ya. Ya sebenarnya kalau ekonomi Indonesia kan masih nggak parah-parah banget ya, tapi ini penurunannya lumayan parah untuk Bank BRI saat ini ya. Semoga aja sih untuk trennya, walaupun buat low baru di bawah 4570, mudah-mudahan bisa rebound ya untuk besok, mudah-mudahan bisa hijau lah. Soalnya kalau masih turun buat candle bearish ya, apalagi buat candle bearish yang penurunannya cukup dalam, itu agak mengkhawatirkan karena kalau secara Fibonacci ke 3700 itu dalam banget ya. Kalau kita pakai historinya secara teknikal ya, kita gunakan MA moving average MA 200 ini udah jauh di bawah MA 200 loh untuk saat ini. Itu untuk saham Bank BRI ya. Waktu itu turun karena COVID kan tahun awal 2020 ya, dan ini juga nggak ada pandemi ya. Dibilang resesi juga kayaknya untuk Indonesia kayaknya enggak ya. Masih aman-aman aja, cuman emang rupiahnya melemah, tapi ini penurunannya udah agak mengkhawatirkan ya. Ya walaupun secara valuasinya menarik, tapi kalau mau entry agak was-was juga sih kalau aslinya masih terus keluar di saham Bank BRI. Ya mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi dan floating loss ya di hold aja dulu ya, kalau nggak mau cut loss.
Tapi kalau untuk average down, disclaimer sih, kalau buat teman-teman yang udah punya posisi mau average down, lihat money managementnya, kira-kira cashnya masih cukup banyak nggak. Kalau cashnya nipis-nipis, mending wait and see aja dulu ya, nunggu asinya udah stop distribusi atau sahamnya udah mulai rebound atau sentimen positif, baru nambah muatan lagi ya. Emang resikonya agak ketinggalan kereta sih nanti, cuman paling enggak kan itu lebih aman untuk saat ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Secara teknikal resistennya di sini ya, masih di 4750 berarti. Hari ini open gap bawah naik dikit, nggak sempat nyentuh resisten, langsung dibanting turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BRI, bukan hari ini sih, kemarin ya, hari Senin tanggal 27 Mei, itu asinya net sell 800-an M loh, itu cukup banyak ya. Ini kalau kita lihat dari awal bulan itu udah hampir 4 triliun ya. 5 malahan, ini 5,7 triliun loh asing keluar di saham Bank BRI. Jadi duitnya kemana ya? Kalau masuk di brand kayaknya nggak sebanyak ini ya. Itu pun cuman BK aja itu kalau yang akumulasi di saham brand yang cek harga ya. Tapi aslinya keluar 5,7 triliun loh dalam 1 bulan terakhir ini, kurang dari 1 bulan ini malahan. Jadi perlu hati-hati untuk BBRI. Kalau aslinya masih terus keluar, mending wait and see aja dulu ya, kecuali emang cashnya banyak. Disclaimer kalau mau nyicil di saham Bank BRI. Kalau kita lihat secara keseluruhan masih didistribusi oleh broker-broker asing, BK, AK, KZZP, walaupun yang nampung lokal sih ya, IP lokalnya ya, asingnya nggak banyak nampung ya, lebih condong distribusi, mereka keluar besar-besaran di saham Bank BRI untuk hari Senin. Hati-hati ya untuk nanti kalau asinya masih keluar, apalagi kalau misal Bank BRI langsung dibuka merah, yang belum punya posisi ya disclaimer ya kalau mau nyicil, tapi yang udah punya posisi kalau mau entry ya lihat money managementnya, soalnya supportnya lumayan dalam, bisa ke 3.700. Hati-hati aja sih. Kalau menurut saya sih malah cenderung ini sih masih lebih ke arah sideways ya, walaupun ini buat low baru di bawah 4570, cuman nggak dalam-dalam banget ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ya paling nggak sideways atau hijau dikit, itu lebih mending dibandingkan turun ya. Kita lihat aja nanti gimana untuk saham Bank BRI. Kalau langsung merah ya lihat situasi kondisi dulu lah kalau mau average down. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI sih. Untuk harapannya sih kalau saya berarti mudah-mudahan masih sideways seperti ini ya. Soalnya kalau langsung turun ya kasihan ya yang nahan floating loss ya di saham blue chip. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Tetap bersabar aja, semoga aja bisa rebound dalam waktu dekat ya. Ya minimal asingnya nggak distribusi lah, mudah-mudahan lah dalam waktu dekat. Cuman kita nggak tahu nanti gimana, lihat aja ya, kita nggak bisa mengendalikan asing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga asingnya keluar cukup banyak dan harga sahamnya, wah ini jarang-jarang ini untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau kita gunakan MA 200 sudah jebol juga ini ya. Ini udah juga jebol juga ya, cuman karena kita biasa pakai Fibonacci ya, buat patokan Fibonacci aja dulu untuk saat ini ya. Untuk saham Bank Mandiri hari ini open gap bawah, sedikit open gap bawah. Kemarin kan close pas di area support ya, mencoba breakout di atas 6050, cuman ya belum berhasil sih, tapi malahan hari ini terjun bebas 3,72% minus ke level 5825. Hati-hati misal nanti langsung merah. Untuk saham Bank Mandiri supportnya lumayan dalam, ada di 5500 ya. Tadi sedikit open gap bawah, sempat nyentuh resistennya ya 6050, nggak bisa breakout, langsung dibanding turun, close di 5825. Kalau secara teknikal ini kurang bagus juga sih untuk saham Bank Mandiri ya.
Kalau kita lihat untuk transaksinya turun disertai asing keluar. Ini kalau kita lihat dari awal bulan udah net sell 3,2 triliun. Ya cukup banyak walaupun nggak sebanyak Bank BRI. Untuk hari kemarin hari Senin itu untuk aslinya masih net sell 294,2 M. Jadi turunnya saham Bank Mandiri itu disertai distribusi asing juga. Kalau kita lihat lebih detail yang keluar itu ada RX ya, RX BB ini yang keluar versi asing ya, RX-nya net sell 229,9 M. BB versi asing net sell 121,7 M, BK, ZP, YU ini versi asing juga keluar. Walaupun untuk BK ini cenderung trading ya, nilai transaksinya 700-an M dan net sell 90 M-an. Yang masuk untuk asingnya ada CC, AK, KZ, cuman untuk nilainya nggak sebanyak mereka yang keluar. Jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya net buy dan harga sahamnya turun 3,72%. Hati-hati kalau IHSG merah, ada potensi untuk Bank BRI masih turun ya. Jadi jangan buru-buru buat average down. Buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss ya, jangan buru-buru buat average down. Misal nanti langsung merah ya atau masih turun, tunggu aja di area supportnya ini. Kalau di dekat-dekat 5.500 ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Buat patokan aja ya, untuk resistennya 6.050 masih jadi resisten untuk saham Bank Mandiri dan supportnya di 5.050. 5.000, 6.050, 5.500 ya, sorry. Nah, ini udah gak malam ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kalau ada salah-salah dalam penyebutan angka mohon dikoreksi ini. Untuk selanjutnya kita akan cek untuk saham BRIS ya. BRIS. Untuk saham BRIS hari Senin kemarin juga turun 2,58%, lumayan dalam ke 2270. Kalau secara teknikal untuk supportnya ada di 2210, 2215 area sini ya untuk supportnya, dan resistennya ada di 2390. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS tanggal 27 kemarin aslinya masuk loh, tapi harga sahamnya turun. Kita lihat yang nampung siapa untuk aslinya di saham BRIS, ada BK, cuman turun ya mungkin karena ini ya lokalnya distribusi cukup banyak, yaitu PD. PD nya versi asing yang jualan, aduh. PD versi asing ya, PD, YU, KZ versi asing jualan, yang nampung asing juga. Jadi untuk transaksi BRIS ini didominasi oleh asing, asingnya masuk ya. Jadi semoga aja nanti kalaupun turun ada perlawanan naik ya. Kalau menurut saya sih kalaupun turun ini nggak jebol di bawah 2220 lah, mudah-mudahan ya. Kalau turun di area 2220, 2210 ada tanda-tanda mau pullback, yaitu kalau mau spekulasi buy untuk swing nanti target price-nya di 2380. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Kalau lihat candle-nya sih kalau nggak sideways ada potensi turun, tapi ini akan mudah-mudahan bisa mantul naik di level 2210-15an. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Buat patokan ya, ini support resistennya ya, supportnya di 2215 dan resistennya di 2390. Itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Telkom ini yang hari ini jebol support ya. Secara teknikal juga agak mengkhawatirkan ya. Kalau secara valuasi ya makin menarik sebenarnya ya, kalau buat teman-teman yang fundamentalis ya. Untuk saham Telkom ini jebol support di harga 2.800 cukup menarik ya, walaupun valuasi PBV-nya nggak murah-murah banget, nggak sampai di bawah 1 kali, cuman kalau kita lihat historinya dan perusahaannya ya itu yang bikin menarik, bisa turun sampai ke level 2.800 loh. Padahal waktu itu kita patokannya di bawah 4.000 ya, di bawah 4.000 udah lumayan murah, ternyata ini bisa di bawah 3.000. Ya nggak ada yang tahu ya kalau aslinya jualan terus di saham Telkom sampai turun di level 2.800-an. Tadi kalau nggak salah sempat
ini ya mencoba bertahan di level 2870 2880 di sesi pertama. Ya ternyata jebol juga. Distribusinya cukup banyak untuk hari ini. Kalau kita lihat yang keluar itu siapa di saham TLKM kemarin ya, bukan hari ini. Aslinya keluar 68,7 sih. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya nggak gede-gede banget ya. Ada yang nampung ya. Kalau kita lihat di sini yang nampung asing juga sih. Jadi sebagian asing itu sebenarnya udah ada yang mulai nampung saham Telkom atau mulai masuk ya. Hari kemarin hari Senin itu RX masuk 119,9 M. Kemudian AK masuk 31,6 M, YU masuk 15,7 M. Walaupun untuk AK dan YU ini masih cenderung scalping sih. Kalau untuk RX ini cenderung akumulasi ya. Nilai transaksinya 120,5 M dan netpay 119,9 M. Jadi hampir seluruh transaksinya buy. Yang distribusi asing juga yaitu CC, ZP, BK, KZ. Untuk transaksinya didominasi asing, harganya turun cukup dalam. Lokalnya ada juga yang jualan cukup banyak ya. Kalau lihat transaksi asing hari ini udah ada yang mulai masuk dengan nilai yang lumayan banyak sih. Sebenarnya cukup menarik ya untuk mulai nyicil lagi di saham Telkom. Buat teman-teman yang mungkin baru mau ngelirik saham Telkom, ya nggak ada salahnya kalau mau mulai nyicil ya. Tapi disclaimer sih, ini trennya bearish mungkin untuk jangka waktu pendek atau ya untuk jangka pendek masih ada potensi turun ya. Jadi kalau mau entry sih jangan berharap langsung bisa terbang tinggi atau bisa mulai uptrend ya. Kalau asingnya masih ada yang jualan cukup banyak dan belum ada sentimen yang bagus, ya ada potensi masih bisa turun sih untuk saham Telkom. Tapi untuk harga 2810 ini kalau mau masuk ya menarik ya untuk jangka panjang lah untuk investasi di hold. Kalau untuk scalping yang di saham yang bearish itu nggak rekomendasi ya. Kalau untuk swing pun juga ya agak nanggung ya, ini jebol support soalnya. Mending kalau untuk swing nunggu konfirmasi breakout, nanti taking profitnya di 3400an. Untuk nanti sih kalau melihat sebagian asing masuk, kayaknya sih ada potensi naik, nguji resistennya di 2870 ya. Tinggal lihat aja berhasil breakout atau enggak. Kalau gagal breakout ya potensinya sideways, tapi kalau berhasil breakout ya bagus. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham ASII ini yang hari ini juga turun dan asingnya keluar lagi cukup banyak ya. Untuk hari ini keluar 100 M lebih tadi ya. Habis pagi dividen turun open ke bawah, rebound dikit 2 hari, habis itu turun-turun lagi ya. Ini close di 4550. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih keluarnya lumayan banyak ya, 141 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya di bawah 500 itu lumayan banyak untuk aksinya hari ini keluar di saham ASI. Bukan hari ini, kemarin ya, sorry. Untuk kemarin tanggal 27 Mei itu untuk aksinya yang keluar RX, BB, AK, BK, YU, CC ya. Ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng, paling banyak RX 40,2 M dan yang masuk itu cuma 6,4 M KZ ya, yang paling banyak, yang lain hitungan juta aja. Jadi didistribusi oleh asing, lokalnya nampung ya, yang nampung CC, YP, sebagian retail juga ikut-ikutan masuk lagi di saham ASII. Kalau melihat performa tahun kuartal 1 tahun 2024 ini sih emang mengalami penurunan ya untuk saham ASII ini. Jadi nggak bagusnya di sini, walaupun secara valuasi ini udah di bawah 1 kali loh untuk ASI di 0,8, bukan 0,9 lagi, ini 0,8 ya. Untuk saham sebesar ASI di harga dengan PBV 0,8. Dividen per rasinya lumayan ini 70% ya, dan yieldnya pun juga nggak bisa dibilang kecil juga ya. 11% loh ini dividen yield untuk saham ASI. Dengan harga ya, soalnya kan harganya udah di bawah, udah turun cukup dalam, jadi
yieldnya ya otomatis naik ya. Kalau pendapatannya pas tahun kemarin aja ya itu hitungannya tertingginya ya. Untuk tahun ini mengalami penurunan sih, cuman penurunannya itu nggak dalam-dalam banget lah. Mudah-mudahan ini penurunan wajar ya. Nanti lihat laporan kuartal 2 semoga aja bagus ya. Kalaupun turun selama nggak penurunannya itu masih dalam wajar, istilah wajar ya, sebenarnya menarik ya, dihargai dengan 0,8 kali PBV, kemudian pernya 6 kali, ini yang fundamentalis ya, average dan terus di saham ASI bisa-bisa ya. Tapi ya jangan itu sih, jangan lupa untuk money manajemennya ya, karena itu juga cukup penting buat psikologi ketika lihat market ya. Ya, itu penting juga sih money management. Jadi kalau mau average dan terus lihat cashnya dulu. Di harga saat ini kalau aslinya masih keluar, misal udah punya posisi dan floating loss, yang mending wait and see aja dulu ya, karena belum ada tanda-tanda mulai uptrend ya. Takutnya kalau tiba-tiba terjun lagi lebih dalam nanti bisa ke 4080 ya. Ini support selanjutnya sih, misal ASI ini masih bearish bisa ke 4080, misal masih bearish ya. Tapi ya berharap aja paling nggak sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depan. Harga penutupan ini ya di area support sih, misal nanti langsung hijau bagus ya. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu yang udah punya posisi dan floating loss. Atau kalau mau average run lihat money manajemennya. Oke, itu untuk saham ASI ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ini yang hari ini terbang, yang nggak bisa dibilang terbang juga ya, naik 6% lebih. Secara teknikal paling nggak berhasil breakout di atas 68. Jadi untuk besok pantau aja level 68 ini, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu ya. Atau buat teman-teman yang kemarin ambil di area support dan taking profit di 68 malah harga sahamnya naik ya, jangan buru-buru besok langsung ambil posisi lagi ya. Jangan buru-buru, lihat situasi dan kondisinya ya, lihat bid overnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih emang udah lumayan lebih ramai dibandingkan beberapa periode waktu yang terakhir ya. Goto nilai transaksinya 400-an M ya, dan asinya masih masuk 45 M. Beberapa waktu terakhir juga asinya cenderung masuk. Hari ini masih masuk, harga sahamnya naik. Bukan hari ini ya, kemarin tanggal 27. Kalau kita lihat transaksinya kemarin tanggal 27 Mei, AK masuk, MG masuk ya. Untuk AK-nya versi asing ya, untuk MG-nya versi lokal. Yang jadi market maker utamanya MG, YU-nya scalping dan net sell 5 MN. MG-nya masih net B 38,5, AVGB-nya di 69 ya, dekat area support. MG hari ini jualan taking profit di 70 ya, jadi ini 113-an M ya, sebagian masuk sebagian keluar. Yang keluar average sell-nya di 90 ya, jadi posisinya floating taking profit hari ini yang keluar untuk MG di saham Goto. Yang average down, bukan average down sih, yang buy itu posisinya masih floating profit juga ya, karena close-nya di 90. Oh sorry, kelasnya di 70 ya, kok 90. AVG-nya di 69 untuk hari ini MG. Mungkin kalau langsung misal nanti merah ya, pantau aja di level 6869 ini. Ya kalau mau entry buat scalping disclaimer, cuman amannya di 6869 sih kalau mau entry untuk trading nanti profit 3-4% mending diamankan ya untuk saat ini, tapi kembali lagi disclaimer sih. Untuk level harga saat ini resistennya lumayan tinggi di ke 78 ya, dan supportnya di 68 ini udah jadi support untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto ya, yang mau trading atau swing
Misal nanti tiba-tiba naik lumayan tinggi, ya ini pantau aja level 7879 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak ya. Kalau gagal breakout ya mending diamankan buat teman-teman yang ada floating profit kalau udah ambil posisi dan harga sahamnya naik ya. Oke, itu untuk saham GoTo hari ini cukup lumayan rame dan aslinya net buy, masih net buy. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN ini yang ngeri ya, hari kemarin naik 19% ya, 19,91% ke level 12.650 ya. Di awal market langsung ngegas, langsung open gap atas terbang. Secara teknikal ini wah berhasil breakout ya. Kalau kita zoom ini resist supportnya berarti 12.550 itu support untuk saham AMMN. Besok pantau aja, kalau masih bisa bertahan di area sini cukup kuat ya, berarti ini untuk saham AMMN. Kalau lihat harganya ya strong bullish ya, secara trend bullish. Kalau secara candlenya itu sebenarnya bagus ya, secara grafiknya itu bagus, ini nggak ninggalin gap loh ya. Ini kalau kita lihat historinya dari awal IPO untuk saham AMMN ini nggak ninggalin gap loh ya. Ninggalin gapnya cuman hari kemarin ya, langsung open gap atas. Jadi hati-hati aja kalau tiba-tiba jebol di bawah 12550 untuk saham AMMN, hati-hati ya. Kalau mau entry ya kalau nekat sih sebenarnya masih ada potensi naik ya, kalau kita lihat trennya bullish. Kalau kita lihat untuk transaksinya juga hari ini masuk cukup banyak loh, untuk aslinya di saham AMMN masuk 356,5 M. Bukan hari ini, kemarin Senin ya. Kalau kita lihat lebih detail, AKZPBK versi asing masuk, yang jualan CC versi lokal. Ini yang jualan lokal 293 M itu lokal. Kemudian XLIF, XCNI ya, sebagian investor juga retail, kebanyakan dipakai retail. Ini juga taking profit ya di harga atas. Aslinya masih berani masuk dengan nilai yang cukup banyak AK. Jadi ya sebenarnya masih ada potensi naik ya. Tapi kalau langsung ngegas tinggi kayaknya untuk nanti enggak ya, mungkin akan sideways dulu seperti TPIA ya. TPIA kan juga habis terbang cukup tinggi dan harga sahamnya cenderung sideways di area resisten ya, di pucuk, dan sampai hari ini pun belum breakout itu untuk saham TPIA. Nanti kita akan cek. Untuk saham AMMN kayaknya juga skenario-nya seperti itu. Mungkin ada potensi ini sideways dulu ya, seperti ini untuk saham AMMN. Jadi yang belum punya posisi kalau mau entry sih terlalu beresiko sebenarnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer, buat patokan support tertekannya ya ini 12550, 12.550 jebol di bawah itu supportnya lumayan dalam ke 10.000 ya. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini terjun. BRPT hari ini bukan hari ini sih, kemarin Senin tanggal 27 Mei untuk saham BRPT turun cukup dalam ya, 8% lebih ke level 1080 ya. Ini jebol lagi di bawah 1130. Berarti masih balik lagi seperti yang dulu ya, untuk resistennya 1130 dan supportnya di 870-an. Kalau kita lihat ya untuk saham BRPT hari Senin kemarin aslinya keluar 3,7 M sih, nggak terlalu banyak padahal ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk BRPT hari Senin kemarin secara keseluruhan market makernya YP, YP nya net buy 2,3, YU nya net sell 8,1. Kalau kita lihat secara keseluruhan sih sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget ya, tapi harga sahamnya turun ya. Ini aja mungkin buat patokan support resistennya aja ya, teknikalnya aja.
Kalau bisa breakout di atas 1130 untuk nanti ya ada potensi ngejar 1390 lagi. Cuman kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu ya, takutnya bisa turun lebih dalam. Nanti mending ambil di area support ya, kalau takutnya kalau masih turun kan mending ambil dekat-dekat 880. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRPT. Untuk support terdekatnya kalau secara histori ada di 960 ya, jadi mungkin ya kalau langsung merah pantau ketika harganya, atau ya tunggu aja di bawah 960 lah kalau mau entry. Itu sebenarnya resikonya nggak terlalu dalam ya, nanti antisipasinya sedikit di bawah 870. Oke, itu untuk saham BRPT. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand ini yang harganya masih bertahan di atas. Brand TPIA juga bertahan di atas ya, tapi untuk TPA hari ini cukup ya ada peningkatan volatilitas lah. Untuk brand dulu ya, brand hari ini untuk asingnya kemarin ya kok nggak keluar ya untuk brandnya. Di suspend untuk brand. Wah ya, ini kayaknya di suspend ya untuk saham brandnya, soalnya nggak keluar ini. Ya kan ini iya di suspend sih untuk saham brandnya, soalnya kalau nggak suspend nanti terbang lagi ini untuk saham brand. Tapi walaupun di suspend pun asingnya nggak keluar ya, masih masuk masih bertahan di saham brand ya, harga sahamnya nggak turun-turun ini. Jadi ya untuk besok oh ya ini di suspend ya. Wah, nggak ngikutin ya tadi pas running trade. Ya kita pindah saham yang lain lah, yaitu saham TPIA. TPIA belum disuspend nih, belum disuspend. Harga sahamnya hari ini cukup tinggi ya, untuk tingkat volatilitasnya ya nggak tinggi-tinggi banget lah, mengalami peningkatan. Tapi harga sahamnya di drop minus 2,48%. Untuk aslinya masih terus masuk. Ini harga sahamnya kelas di area support, jadi kalau nanti misal langsung hijau ya, disclaimer buat teman-teman yang scalpingan ya, di harga atas target price-nya di 9325 ya, 9325 9350 itu resistennya secara historinya ya, dan supportnya harga penutupan ini 8850. Kalau kita lihat untuk transaksinya, TPIA asingnya masuk 167 M. Ini kalau kita lihat dari awal udah net, dari awal bulan udah net by 1,3 triliun. TPIA hari Senin kemarin tanggal 27 yang masuk untuk asingnya ada AKYU, walaupun yang keluar asing juga sih ya, BKZPAG, cuma secara nilai lebih banyak yang masuk. Transaksinya didominasi oleh asingnya net buy, untuk lokalnya net sell. Mungkin untuk nanti ya ini sih ya di awal market ya, kalau langsung merah mending wait and see aja dulu karena ada potensi ke 7400. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya ini masih cenderung sideways seperti ini. Kalau bisa breakout ya bagus, bisa ke 10.400. Tapi kalau melihat brand di suspend, nah itu mungkin yang bikin greedy atau takut sebagian ini ya, yang mau masuk takutnya nanti TPI ikut-ikutan di suspend. Tapi ya kita lihat aja nantilah. Kalau langsung di kamera wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham TPIA. Kembali ke disclaimer, mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.